Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Sari Hasibuan. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 6 Kelompok 3 Kementerian Agama Republik Indonesia. Latsar ini diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis isu manajemen aparatur sipil negara, yang mana materi ini diampu oleh Ibu Widya Iswara, Ibu Dandan Irawani Lubis, SAG MPD. Yang pertama, berikut 3 isu di satuan kerja yang akan saya analisis. Nah, isu yang pertama, layanan KUA yang kurang optimal karena kurangnya sumber daya manusia dan juga pelayanan yang masih menggunakan manual system. Kemudian isu yang kedua, belum adanya kegiatan penyuluhan intensif kepada umat Islam di wilayah kerja KUA. Dan isu yang ketiga, musola sebagai sarana ibadah dan belajar ilmu agama belum difungsikan secara maksimal. Nah, deskripsi isu dari 3 isu tersebut, yang pertama, layanan kantor urusan agama atau KUA yang masih kurang optimal ini disebabkan oleh 2 faktor utama. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan yang kedua masih digunakannya sistem manual dalam operasional pelayanan. Nah, kemudian deskripsi isu yang kedua, ketiadaan program penyuluhan yang terencana dan berkelanjutan sehingga menyebabkan terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang moderat, nilai-nilai kebangsaan, serta peran KUA dalam pembinaan keagamaan. Dan deskripsi isu yang ketiga, musola yang seharusnya dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan, pembinaan rohani, serta pendidikan agama bagi masyarakat sekitar. Namun, minimnya program yang terstruktur, kurangnya tenaga pembina, serta rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan fungsi musola belum berjalan secara optimal. Kemudian, dampak daripada 3 isu yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, kekurangan sumber daya manusia berdampak pada beban kerja yang tidak seimbang, keterlambatan pelayanan, serta rendahnya efisiensi kerja. Sementara itu, sistem manual memperlambat proses administrasi dan menyulitkan pengarsipan data secara akurat dan cepat, yang pada akhirnya akan menghambat kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dan dampak yang kedua, minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan yang dikoordinasikan oleh KUA, serta melemahkan fungsi KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan pembinaan umat di tingkat kecamatan. Dan dampak isu yang ketiga, potensi musola dalam mendukung misi keagamaan dan penguatan karakter umat Islam di lingkungan kerja KUA belum tergali sepenuhnya. Nah, siapakah yang akan terdampak dikarenakan oleh 3 isu ini? Nah, ini dia pihak yang akan terdampak. Yang pertama, Kementerian Agama Kabupaten Kota dan unit kerja KUA. Dan yang kedua, tentunya pegawai dari KUA tersebut. Dan yang ketiga, masyarakat, khususnya umat Islam. Nah, untuk menganalisis ketiga isu ini, saya menggunakan teknik USG untuk menganalisis. USG ini adalah urgency, seriousness, dan growth. Isu yang pertama, layanan KUA yang kurang optimal karena kurang SDM dan sistem manual ini urgensinya 4, keseriusannya 5, dan perkembangannya 5, total ada 14. Dan dia menjadi isu yang paling tinggi skornya, artinya isunya akan menjadi prioritas di antara isu yang 2 yang saya sebutkan tadi. Yang skornya, isu yang kedua hanya 11 dan yang ketiga 9. Tetapi bukan berarti bahwasanya isu yang kedua dan ketiga ini tidak penting. Namun, isu yang menjadi prioritas pada analisis ini adalah isu yang pertama. Kemudian, solusi yang diusulkan untuk menangani ketiga isu ini. Yang pertama, mengajukan penambahan tenaga fungsional seperti misalnya pemulu, penyuluh, staf tata usaha melalui jalur CPNS atau perekrutan P3K dan digitalisasi layanan KUA. Solusi yang kedua, membangun kerjasama dengan penyuluhan PNS
lintas, tokoh agama lokal, dan kerjasama lintas sektoral untuk memberikan penyuluhan yang intensif berkelanjutan. Dan solusi yang ketiga, menyebarkan materi penyuluhan melalui media sosial berupa konten pada aplikasi media sosial seperti Facebook, YouTube, podcast dakwah, dan lain-lain sebagainya, supaya materi-materi dakwah ini dapat tersampaikan secara efektif dan efisien pada masyarakat, khususnya umat Islam. Kemudian yang keempat, menjadwalkan kegiatan seperti pengajian, tafsiran, kajian fikih bersama, atau menyusun kalender kegiatan tahunan berbasis kebutuhan masyarakat, misalnya pembinaan remaja, ibu rumah tangga, dan juga lansia. Nah, untuk kesimpulan daripada ketiga isu ini, yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan solusi yang tepat, diharapkan kantor urusan agama dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Komitmen bersama dan sinergi lintas sektoral menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan fatwa yang profesional, akuntabel, dan berdaya guna. Demikian